Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yani usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar, yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah nikmat keimanan dan nikmat Islam, begitu juga dengan nikmat kesehatan. Dengan nikmat-nikmat inilah yang memberikan kemudahan kepada kita semua untuk hadir dan melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendengarkan khutbah dan melaksanakan salat Jumat. Semoga apa yang menjadi ibadah yang sudah kita niatkan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan kebaikan yang kita lakukan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan tentu kepada kita semua, semoga senantiasa mendapatkan syafaat, mendapatkan perlindungan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Hadirin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ketika kita menyadari yakni akan tujuan daripada kehidupan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke permukaan bumi ini melalui proses yang panjang,
sampai akhirnya manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan khalifah di permukaan bumi ini. Karena sesungguhnya kehadiran manusia yang ada di permukaan bumi ini adalah merupakan ketetapan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tujuan daripada penciptaan manusia tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah penghambaan dan pengabdian kepada Allah. Yang mana hal tersebut Allah Subhanahu wa taala kemukakan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku, kata Allah. Maka tentu kepada kita semua ketika kita menyadari, ketika setiap hamba memahami ini akan tujuan daripada penciptaannya di permukaan bumi ini, maka hendaknya dia harus memiliki kesiapan mental, memiliki kesiapan pikiran, serta semangat yang kuat bahwasanya memang hakikat daripada keberadaan, daripada penciptaan manusia di permukaan bumi ini adalah pengabdian kepada Allah. Karena itulah yang menjadi tujuan daripada penciptaan manusia sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala kemukakan dalam firman-Nya tadi. Maka tentu seorang muslim bahwa orientasi yang paling tinggi yang harus selalu dia pikirkan, yang harus dia implementasikan dalam kehidupan ini adalah bagaimana ibadah, bagaimana ritual yang dia lakukan tersebut harus sesuai dengan perintah wahyu, harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kehidupan ini bermakna, agar kehidupan ini memiliki nilai yang tinggi, dan tentu setiap hamba mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan bahwasanya ada dua syarat diterimanya ibadah. Agar kiranya ibadah yang dilakukan tersebut bernilai ketika dia berusaha untuk melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah di dalam melaksanakan ibadah harus didasari dengan keikhlasan, harus didasari dengan ketundukan dan kepatuhan, bahwa apa yang dilakukan ini adalah merupakan perintah Allah dan juga dia laksanakan dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh keikhlasan mengharapkan wajah Allah. Dan ini harus selalu dan senantiasa kita perbaharui niat-niat kita. Karena terkadang seseorang di dalam melaksanakan ibadah, di awal dalam melakukan ritual atau ibadah tersebut sudah disertai dengan ikhlas, tetapi terkadang dalam proses dan perjalanannya tiba-tiba berubah. Maka kita sebagai seorang hamba memiliki kekurangan dan keterbatasan. Niat yang tulus, niat yang ikhlas, kalau tidak selalu diminta, kalau tidak selalu dimohonkan kepada Allah, bisa saja berubah. Dan akhirnya nilai ibadah yang dilakukan tersebut nilainya menurun, bahkan mungkin sampai justru bisa tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena faktor tidak adanya ikhlas. Kemudian syarat yang kedua yang tentu harus menjadi perhatian bagi seorang muslim agar ibadah ini memiliki bobot yang tinggi, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah yang dia lakukan harus sesuai dan sejalan dengan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika Allah Subhanahu wa taala utus ke permukaan bumi ini, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yani innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka akhlak ini adalah merupakan ciri yang paling utama yang harus dimiliki, yang hendaknya menjadi kepribadian setiap muslim, setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan akhlak yang mulia tersebut, dia berusaha mengkaji, membaca, mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tentang amalan-amalan, dan dia berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dan perintah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah nilai wujud daripada kecintaan seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kepada salah seorang sahabatnya yang masih sangat belia pada saat itu, dalam perjalanan menunggangi sebuah keledai, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anak, wahai sahabatku, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maka kalimat ini secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dan pesankan kepada sahabatnya, namun secara umum tentu kepada umatnya, kepada kita semua. Yang pertama kata beliau, yani ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka pasti Allah senantiasa akan menjagamu. Bagaimana bentuk penjagaan hamba kepada Allah? Secara umum, secara global, secara garis besar, bahwasanya seorang muslim hendaknya melaksanakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Rukun Islam adalah merupakan yakni pilar dalam kehidupan seorang muslim. Maka seorang muslim harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan. Melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan zakat, melaksanakan haji, dan tentu diawali dengan syahadat sebagai bentuk ketundukan dan kepasrahan seorang muslim kepada Allah. Maka ini adalah merupakan bentuk penjagaan seorang muslim ketika dia mampu untuk melaksanakan kewajiban dan rukun Islam yang 5. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan hadir di hadapanmu, memberikan solusi dari setiap problematika dalam kehidupan, memberikan bantuan dari setiap persoalan yang sedang engkau hadapi. Dan detail serta penjelasannya adalah ketika seseorang mampu menjaga Allah dalam bentuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, melaksanakan yakni anjuran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan ibadah wajib atau menyempurnakan salat-salat wajib dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dengan melaksanakan salat-salat sunnah, melaksanakan puasa-puasa sunnah, melaksanakan infak dan sedekah, yang mana itu adalah merupakan bagian daripada yakni anjuran. Karena sesungguhnya setiap hamba belum bisa menjamin bahwa apakah salat wajib, salat 5 waktu yang dilakukan itu sudah sempurna, bahwa puasa Ramadan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan
bahwa ibadah haji apakah sudah sesuai dengan petunjuk? Maka tentu ketika kita bertanya kepada pribadi kita masing-masing, tentu masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Sehingga dengan amalan-amalan sunnah inilah yang tentu akan lebih menyempurnakan dari ibadah-ibadah wajib yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Pesan Nabi SAW, jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Ini disebut juga dengan pesan tauhid, bahwa manusia, bahwa hamba ini memiliki sifat yang durhaka, memiliki sifat yang selalu berbuat zalim, baik terhadap dirinya ataupun kepada orang lain, memiliki kekurangan dan keterbatasan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa, maha segalanya. Sehingga kita menyadari sesungguhnya kita adalah manusia yang penuh dengan kezaliman, yang selalu berbuat dosa, yang selalu melalaikan kewajiban. Tapi seorang hamba tentunya memiliki optimisme bahwa yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan adalah Allah. Sehingga dia selalu memohon, menggantungkan segala urusannya, dan meminta cita-cita apa yang dia harapkan, menggantungkannya hanya kepada Allah. Karena Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ketika ada seseorang masih meyakini kekuatan di luar kekuatan Allah, maka dikhawatirkan dia terjerumus dalam keimanan yang rendah, dan tentu bahkan sampai dikhawatirkan terjerumus dalam jurang kesyirikan. Wal'iyadu billah. Kemudian yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, jika seseorang berada dalam masalah, dalam problem, idza sta'anta fasta'in billah, maka minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini ditutup wa'lam annal ummah, atau hadis ini ditutup dengan kalimat wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Jika sekiranya umat manusia bersatu padu ingin memberikan kebaikan, kemaslahatan, serta manfaat kepadamu, niscaya hal tersebut tidak mungkin terjadi, tidak mungkin tercapai kecuali atas izin dan restu Allah. Begitupun sebaliknya, sekiranya umat manusia bersatu padu ingin memberikan keburukan, ingin memberikan kebinasaan kepadamu, sesungguhnya tidak mungkin hal tersebut bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wa jaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi manusia. Hadirin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, maka ketika kita telah mengetahui bahwa urgensi dalam kehidupan seorang manusia adalah beribadah, dan ibadah yang paling utama itu adalah melaksanakan kewajiban, kemudian menyempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Maka inilah nilai ibadah yang tentu harus menjadi penguatan, yang harus selalu kita lafadzkan dalam hati kita, dalam lisan kita, sehingga apa yang kita lakukan, bobot daripada ibadah tersebut bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bermunajat memohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, memberikan perlindungan, memberikan pertolongannya kepada kita semua, agar selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan tugas-tugas keumatan, dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat serta harapan dari kita semua adalah menggapai kemuliaan dan surga Jannatul Firdausil A'la. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. الله